Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Karatul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Di sini yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Di sini akan membahas tentang yang pertama itu pengertian penilaian dan evaluasi, yang kedua fungsi evaluasi bagi pendidikan, yang ketiga tujuan dan fungsi penilaian, yang keempat ciri penilaian dalam pembelajaran, yang kelima ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, yang keenam teknik penilaian, teknik non-tes, yang ketujuh macam-macam penilaian. Yang pertama, pengertian penilaian dan evaluasi. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada bagian yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah penilaian atau evaluasi. Di Inggris, evaluasi sama evaluation, sedangkan bahasa Arab artinya al-takdir, dan penilaian dalam bahasa Indonesianya. Adapun makna penilaian evaluasi ialah kegiatan yang dikerjakan atau ukuran antara baik dan buruk, dan penilaian itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dapat disimpulkan penilaian evaluasi ialah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan, atau ukuran antara baik dan buruk, dan nilai itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi evaluasi bagi pendidikan. Dalam sistem instruksional, evaluasi penting sekali guna sebagai tanggung jawab melakukan fungsi. Nah, diantaranya itu ada fungsi eduktif, yang kedua fungsi diagnostik, yang ketiga fungsi administratif, yang keempat fungsi kurikuler. Nah, fungsi eduktif itu sendiri bertujuan memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Yang kedua, fungsi diagnostik itu, fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami pelajar selama pembelajaran. Yang ketiga itu fungsi administratif. Evaluasi bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meneruskan perkembangan peserta didik berikutnya. Yang keempat, fungsi kurikuler. Nah, tujuannya untuk memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Nah, fungsi evaluasi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fungsi bagi pendidik. Nah, bagi pendidik itu terdiri dari 3. Memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidikan, mempertimbangkan kelulusan peserta didik dalam posisi tertentu, mencarikan solusi bagi peserta didik yang membutuhkan sebagai perbandingan dari keberhasilan sebelumnya demi untuk perkembangan berikutnya. Fungsi evaluasi yang kedua itu bagi peserta didik. Itu ada 4. Yang pertama, fasilitas dan fundamental sebagai umpan balik bagi peserta didik. Kedua, menentukan kesuksesan mereka ke depannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi untuk kemajuan kurikulum ke depannya. Yang keempat, tahu ketercapaian tujuan instruksional. Fungsi evaluasi yang ketiga itu fungsi bagi sekolah, ialah untuk mengetahui akurasi kurikulum dan silabus, melihat tingkat kemajuan sekolah, memperkirakan keberhasilan pendidik dalam mengajar, memajukan prestasi belajar. Pembahasan yang berikutnya ialah
Tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan dan fungsi penilaian itu dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penilaian bertujuan untuk pendidik itu yang pertama mempertimbangkan pandangan untuk bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Nah, selain itu, penilaian bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan landasan untuk menentukan tingkat kemampuan dan kesuksesan peserta didik. Yang kedua, digunakan selama proses pembelajaran dalam rentan waktu yang telah ditetapkan, terus menetapkan hasil kemajuan peserta didik, menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Nah, sebagai tolak ukur pendidik atau introspeksi untuk proses belajar mengajarnya, apakah selama ini pendidik sudah berhasil menyampaikan materi, mengenal karakter peserta didik. Nah, yang kedua, tujuan khusus. Nah, dalam bidang pendidikan, tujuan khususnya ialah meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi solusi pemecahan bagi guru. Ketiga itu fungsi penilaian. Itu ada dua juga, fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk yang fungsi umum ada 7. Yang pertama sebagai tolak ukur, yang kedua sebagai pemilihan, yang ketiga mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya, yang keempat untuk mempertimbangkan, yang kelima untuk penempatan, yang keenam untuk diagnosis, yang ketujuh untuk keberhasilan. Nah, sedangkan fungsi khususnya itu fungsi penilaian secara khusus itu di lingkungan pendidikan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, segi psikolog. Dari segi psikologis, kegiatan evaluasi di lingkungan sekolah itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu siswa dan guru. Yang kedua, segi didaktif untuk siswa. Yang ketiga, segi administratif. Pembahasan selanjutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hampir sama dengan kegiatan research atau sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Nah, bedanya penelitian di awal dari permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk menggeneralisasi variabel yang diteliti. Nah, pembahasan selanjutnya itu membahas tentang ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung seperti mengukur pengetahuan melalui ukuran kemampuan, mengerjakan soal-soal. Yang kedua, penilaian pendidik menerapkan ukuran yang serupa. EQ 105 tergolong normal, EQ 80 dikategorikan dungu. Yang ketiga itu penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sinkron dari awal sampai akhir. Yang keempat itu penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Letak masalah dapat dilihat dari beberapa unsur. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik penilaian, teknik non-tes. Mengetahui tentang kepribadian siswa dan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan. Pembahasan selanjutnya ada macam-macam penilaian. Penilaian formatif. Penilaian formatif itu pelaksanaannya di akhir pembelajaran guna melihat keberhasilan pencapaian selama proses pembelajaran. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi bagi peserta didik. Yang kedua itu penilaian sumatif. Pelaksanaannya di akhir pembelajaran. Nah, misalnya catur wulan akhir semester guna mendeteksi pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga itu penilaian diagnostik. Itu mengamati kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian diagnostik biasanya digunakan sebagai keperluan untuk bimbingan belajar
pengajaran remedial, dan lain-lain. Terus penilaian selektif. Nah, itu digunakan untuk menyeleksi para siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Terakhir itu penilaian penempatan. Nah, ini berfokus pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi program pembelajaran. Penilaian hasil belajar dibedakan menjadi dua, yaitu non-tes dan tes-tes dapat diberikan secara lisan. Ada tes tulis dan ada tes tindakan. Soal-soal tersebut objektif dan esai. Untuk penilaian non-tes tersendiri, pengamatan kuesioner, interview, skala studi kasus, dan lain-lain. Mungkin cukup sampai di situ yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.